Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Zaki. Saya akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat muslim, yaitu Al-Kindi. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu biografi dan setting sosiofilosofisnya. Nama Al-Kindi lahir pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Mempunyai nama lengkap yang bernama Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah, Irak pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Daulah Abbasiyah. Al-Kindi berasal dari bangsawan suku Kinda keturunan kelima dari sang pendiri suku Kinda, yaitu Al-As'ad bin Qais, tokoh asal Hadramaut Yaman, dan kemudian pindah ke Kufah yang masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Keluarga Al-Kindi ini termasuk keluarga yang paling menonjol di antara bangsawan suku-suku lain di Kufah pada awal periode Islam. Mereka terkenal sebagai keluarga yang kaya, terpelajar, dan bangsawan. Ayahnya Ishaq bin Sabah pernah menjabat sebagai gubernur Kufah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Akan tetapi, beberapa tahun setelah kelahiran Al-Kindi, ayahnya meninggal dunia. Dengan demikian, Al-Kindi pun dibesarkan dalam keadaan yatim. Al-Kindi melewati masa kecilnya di Kufah dengan menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, dan ilmu hitung atau matematika. Selanjutnya, Al-Kindi mendalami pelajaran fikih dan kajian keilmuan baru yang disebut kalam. Akan tetapi, kecenderungan Al-Kindi lebih mengarah pada ilmu pengetahuan dan filsafat, khususnya ketika Al-Kindi meninggalkan Kufah dan berdomisili di Baghdad. Tidak ada kepastian tentang siapa saja ulama yang pernah menjadi guru Al-Kindi, namun ada kemungkinan besar pendidikan dasar Al-Kindi dijalani di Kufah. Ia belajar Al-Quran, Nahwu Shorof, sastra, aritmatika, fikih, dan teologi kepada ayah dan anggota keluarganya yang lain. Dalam menyikapi warisan filsafat Yunani, karya Al-Kindi menunjukkan ketertarikannya pada pemikiran Aristoteles dan Plato. Kedua keterbatasannya dalam penguasaan bahasa Yunani mampu mempelajari karya-karya besar Aristoteles berjudul Metafisik melalui terjemahan yang ia dapatkan dan menulis komentar. Kontribusi terbesar Al-Kindi adalah membuka pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim pada zaman dahulu. Umat muslim sangat menentang untuk mempelajari ilmu filsafat karena dikhawatirkan dapat mengurangi rasa hormat kepada Tuhan. Namun Al-Kindi berusaha membangun nilai filsafat dan mendorong mereka untuk menoleransi gagasan dari luar Islam. Ia menjembatani kesenjangan antara pendekatan intelektual yang setengah hati dan disiplin filsafat yang ketat dari rekan-rekan muslim sezamannya. Selanjutnya, pemikiran filsafat Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, ada dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan ilahi, yaitu pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran sebagai pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Pengetahuan ini berlandaskan pada keyakinan atau iman. Yang kedua, pengetahuan manusiawi atau falsafah yang menggunakan pemikiran rasional, pemikiran akal. Terus Al-Kindi berpendapat bahwa kedua jenis pengetahuan ini tidak bertentangan, yang berbeda hanyalah dasar argumentasinya. Pengetahuan filsafat didasarkan pada akal, sedangkan pengetahuan ilahi bersumber dari wahyu. Selanjutnya, pemikiran filsafat Al-Kindi tentang ketuhanan atau metafisika. Menurut Al-Kindi, filsafat ialah ilmu tentang hakikat segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, filsafat dianggap sebagai ilmu yang paling tinggi martabatnya dibandingkan ilmu-ilmu lain yang hanya fokus pada fenomena dan sifat-sifat lahiriah yang lahir dari objek kajian. Al-Kindi berdasarkan kutipan dari Ibnu Nabathah membagi ilmu filsafat menjadi 3 tingkatan, yaitu matematika yang berkedudukan di tengah, fisika yang dianggap paling rendah, dan ilmu ketuhanan atau metafisika dianggap ilmu yang memiliki martabat yang paling tinggi. Al-Kindi menyimpulkan bahwa Al-Kindi mengajukan bukti rasional filosofis tentang keberadaan Tuhan melalui argumentasi yang dikenal sebagai dalil al-hudus atau argumentasi kebaruan. Menurut Al-Kindi, alam semesta meskipun tampak sangat luas, memiliki batas dan tidak mungkin ada tanpa permulaan. Pasti ada titik awal di mana alam semesta dimulai. Menurut Al-Kindi, alam itu pasti memiliki pencipta. Karena alam semesta terbatas, maka materi di dalamnya juga terbatas. Keterbatasan materi ini membuat segala hal yang berhubungan dengannya seperti gerak dan waktu juga terbatas. Dengan pembuktian bahwa materi, gerak, dan waktu alam semesta terbatas, Al-Kindi menyatakan bahwa alam semesta ini baru atau hudus, dan segala sesuatu yang baru pasti diciptakan muhdas atau muhdas. Dalam pandangan ini menunjukkan bahwa alam semesta ini memiliki pencipta. Selanjutnya, filsafat jiwa dan akal atau an-nafs. Jiwa dipandang sebagai inti dari manusia dan banyak filsuf Islam membahasnya. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh tidak tersusun, namun memiliki arti yang penting, sempurna dan mulia. Pemikiran jiwa dalam filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh ide-ide Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik, atau kesempatan fisik alami yang mempunyai alat dan mengalami kehidupan. Definisi ini berasal dari Aristoteles. Al-Kindi juga mengadopsi definisi yang berasal dari Plato dan Plotinus, yaitu jiwa sebagai elemen yang memiliki kehormatan, kesempurnaan, kedudukan luhur, dan substansinya berasal dari Sang Pencipta. Dan menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya tubuh.
Jiwa tidak hancur karena substansinya berasal dari Tuhan. Ketika jiwa berada dalam tubuh, ia tidak memperoleh kesenangan yang sejati dan pengetahuan yang tidak sempurna. Baru setelah berpisah dengan tubuhnya, jiwa akan memperoleh kesenangan sejati dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Setelah berpisah dengan tubuh, jiwa akan menuju ke alam kebenaran atau alam akal, atau disebut al-alam al-haq, al-alam al-aql, berada dalam cahaya Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan dapat melihat Tuhan. Di tempat inilah kebahagiaan abadi dirasakan oleh jiwa yang suci. Sedangkan jiwa yang tidak suci berpisah dengan tubuh tidak akan masuk ke alam kekal, tetapi akan mengembara untuk membersihkan diri, menurut Al-Kindi. Mengenai akal atau intelek, Al-Kindi membedakan 4 macam intelektual. 1. Intelek yang selalu dalam aksi, akal aktif. 2. Intelek yang masih potensial. 3. Intelek yang telah melewati keadaan potensialnya dan mencapai keadaan aktualnya, atau intelek capaian akal. Intelek yang telah melewati keadaan potensialnya atau akal mustafad. Dan yang keempat, intelek manifest, yaitu berfungsi mengabstrakkan bentuk-bentuk universal dari benda-benda materi. Keempat intelek tersebut dapat disebut sebagai akal aktif, akal potensial, akal habitual, dan akal manifest. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.